pemahaman sehingga kami diajar, diberkati Tuhan, dan boleh semakin indah di hadapan Tuhan, dan kami yakin kami semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Bersyukur sampai di rumah Tuhan dengan selamat. Tadi dikira mau hujan lebatnya, tapi kita bisa tenang beribadah. Baik saudara, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 ayat 19 sampai ayat 29, cukup panjang. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu dia menyudahkan anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan didirinya sampai halus. Kemudian diterbangkannya ke atas air dan disuruhnya minum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa dosa ini adalah semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas, haruslah menangkapkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku meledakkannya di dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang menghina kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Puji Tuhan. Siapa dulu yang berbahagia adalah orang yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan dan mendapat pelajaran dari firman Tuhan itu. Kisah ini saudara, kita melihat bagaimana Tuhan itu sangat memperhatikan siapa yang berpihak kepada dia. Siapa yang berpihak kepada dia. Satu kali Nabi Musa, adik daripada Harun. Jadi Harun si abang tinggal di bawah menggembalakan 12 suku Israel, dan adiknya Musa sebagai wakil Tuhan naik ke gunung untuk menerima 2 loh hukum Tuhan. Lama sekali dia berkomunikasi dengan Tuhan.
sampai 40 hari. Dan umat Israel 12 suku di bawah itu tidak sabar. Dan karena umat itu tidak akan berjalan atau beraktivitas tanpa dipimpin oleh Musa, adik daripada Harun. Dan bangsa Israel 12 suku mendesak, entah bagaimana nasib adikmu itu, pemimpin kami. Ya. Pilihlah bagi kami Allah yang bisa memimpin kami ke depan. Karena pimpinan Musa tidak pakai. Entah sudah mati di gunung itu, nggak tahu lah. Dan terus ngomel-ngomel. Dan tidak tahan abangnya Musa, Harun. Akhirnya dia bebaskan bangsa itu seperti kuda. Kemudian kalau mau punya Allah, jangan mau ikuti negara-negara kerajaan lain, ada Allah yang boleh dilihat disembah. Kumpul semua emas, semua harus kasih emas. Dari anting-anting, dari hidung, dari kaki, semua dari pinggang, pokoknya wujud emas. Semuanya senang berkorban untuk berhala. Tidak ada yang tidak kasih emas. Kemudian dia lebur, makanya dilemparkan ke api dan keluarlah patung anak lembu emas. Saudara boleh bayangkan anak lembu itu berapa kilo? Kalau itu dituang emas murni, nggak tahu lagi korban itu. Sama Tuhan belum tentu seperti itu orang mau. Sama Musa belum tentu seperti itu. Tapi bagi Allah yang mereka ciptakan sendiri, orang berkorban. Selesai pertemuan Tuhan dengan Musa, dia turun. Ketika dia turun, dia melihat hiruk pikuk orang, menyembah patung emas itu, anak lembu itu. Dan dia heran, kenapa hiruk pikuk? Kalau ini suara beribadah tidak seperti ini, rendahnya. Ini seperti orang seperti kerasukan. Dan dia bertemulah dengan abangnya. Bang, ada apa ini? Kenapa menjadi seperti ini? Dan diceritakannya kekerasan. Kan kau tahu deh bagaimana kerasnya bangsa ini. 12 suku ini ya, yang katanya bangsa pilihan umat Tuhan paling jago. Kau tahu selama ini bagaimana menggembalakan mereka. Aku sebagai abangmu untuk membantumu gak kuat. Aku lepaskan kendali. Dia suka mereka. Dan marahlah adiknya itu sebagai utusan Tuhan. Ambil loh itu, dua hukum Tuhan, di mana dua loh itu memang tangan Tuhan Yesus sendiri yang menoreh pada batu itu, tangan Tuhan. Jadi, dan dengan marahnya dia lemparkan loh batu itu, menghantam patung itu pun jatuh. Dan dengan emosi seorang gembala yang bernama Musa, yang memimpin mereka keluar dari Mesir dengan berbagai tanda ajaib, tanda kuasa luar biasa, mujizat. Tapi dalam sekejap, dalam sebulan lebih mereka tinggalkan Tuhan. Lupa sama pemimpin yang habis-habisan hidupnya bagi bangsa Israel. Musa marah. Sekarang giling patung itu, campur sama air, leburkan lagi yang tadi yang sudah beku, leburkan, digiling, dipecah-pecah, dipotong-potong, emas itu digiling, campur ke air, minum. Dan dengan marahnya dari Musa, gembala itu, dia berkata, siapa yang berpihak kepada Tuhan, itu yang menjadi pokok pikiran kepada kita. Ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan serta berkata, siapa memihak kepada Tuhan? Ini topik khotbah hari ini ya. Supaya tahu kita menempatkan diri sebagai jemaat GPD Eklesia di sini, saudara berpihak kemana? Datanglah kepadaku, kepada Musa, kepada gembala itu yang besar.
Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ini yang hebat. Semua keturunan Lewi dari 12 keturunan Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, dan semuanya. Sebenarnya anak daripada Yakub itu 13, tapi anak perempuan gak dihitung untuk agama Yahudi, dan tidak akan mendapat warisan apapun karena perempuan akan dibawa laki-lakinya dan dia mengikuti warisan dari suaminya. Ada namanya Dina, dan Dina ini nanti juga ada masalah yang ada hubungannya dengan Lewi. Rupanya saudara, dari 12 suku ini yang berpihak kepada Tuhan hanya satu suku. Bayangkan 11 dan 2, 1. Coba yang kalau di gereja kita ini dibagi hanya sekian persen, 10% misalnya. Wah, banyak sekali kan? Dari 12 anak hanya satu anak dan keturunannya yang disebut keturunan Lewi. Kenapa yang terjadi selanjutnya? Tuhan begitu membela yang namanya menyembah kepada Dia dan paling anti dengan patung. Sebabnya hukum yang pertama adalah yaitu tentang beribadah hanya kepada Tuhan. Yang lain tidak boleh. Bentuk apapun, mau harta, mau benda, pekerjaan, kesehatan, anak, macam-macam, jangan itu menjadi Allah kita yang kita menduakan Tuhan. Dan hanya satu yang berpihak kepada. Dan saking bencinya Tuhan kepada yang tidak mau berpihak kepada Musa. Tentu Musa mewakili Tuhan, gembala yang besar itu. Musa ini termasuk gembala besar loh bagi umat Yahudi. Musa lebih tinggi daripada Yesus karena mereka mengenal Yesus. Musa yang memimpin umat Israel boleh keluar dari Mesir dan menjadi punya negara seperti sekarang. Tanah Kanaan itu Musa awalnya yang membawa. Dan betapa marahnya Tuhan melalui Nabi Musa. Oh, kalian yang berpihak sama aku ya. Sekarang semua boleh pasang pedang di pinggang masing-masing. Kalian juga keturunan Lewi semuanya. Hajar saudaramu itu, bunuh. Siapa yang bisa dapat, semua saling membunuh. Siapa yang tidak kena pedang dia selamat. Dan Lewi tidak segan-segan karena di hatinya sudah bernyala kebencian. Dia lebih cinta sama Tuhan walaupun saudara semua itu, tapi tidak berpihak sama Tuhannya Musa. Sama Tuhanku harus tumbas. Ini soal iman. Itu soal iman. Pokoknya harus beribadah kepada Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kalau tidak memang habiskan. Itu sebabnya juga di akhir zaman hanya pengikut Tuhan Yesus yang mendapat kemurahan keselamatan. Dan ditumpaslah saudara yang terkasih. Kemudian Musa berkata ayat 9, hari ini kamu ditahbiskan bagi Tuhan sebab kamu masing-masing melawan anaknya laki-laki dan saudara-saudaranya sendiri, sehingga kamu mendapat berkat hari ini. Bunuh dan dapat berkat. Begitu Tuhan kalau udah marah yang tidak berpihak sama dia ya, yang tidak berpihak pada pemimpin. Dan setelah itu Musa pun mengerti hukuman boleh hukuman, tapi perlu ada pendamaian supaya susuk murka Tuhan. Ayat 30. Ayat 30 teks. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, dan tersisa beberapa orang, kamu ini telah berbuat dosa besar, mengabaikan Tuhan, tidak berpihak kepada Tuhan. Tapi sekarang aku akan naik, itulah kelembutan seorang gembala. Setelah banyak mati menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Tugas gembala mengadakan pendamaian. Seperti Yesus imam besar mendamaikan
antara manusia dengan Allah di surga. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah Kau tulis. Itulah hati gembala. Kalau Tuhan seolah mengancam dia sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak mau ampuni yang sisa ini yang masih hidup, karena mereka juga kebetulan yang sama, Tuhan izinkan mereka hidup, tapi mereka telah berdosa, tak mau berpihak kepadamu. Ampunilah Tuhan yang masih ada ini. Kalau tidak, hapuskan aku, biarlah aku juga tidak perlu bersamamu di surga. Hapuskan namamu dari kitab kehidupan. Dia rela. Artinya supaya Tuhan kasihan. Bukankah selama ini Tuhan menghargai Musa? Masakan yang dihargai itu akan lenyap hanya karena doanya tidak dikabulkan? Tapi itulah kelembutan hati Tuhan demi dengannya doa gembala itu, yaitu Musa, diampunilah, surutlah petaka itu saudara. Tapi kita bisa melihat sekarang khotbah berpusat kepada Lewi. Akhirnya Lewi ini pun dipilihlah untuk melayani Tuhan. Siapa Lewi? Kita melihat sejenak latar belakang Lewi. Satu kali Yakub, dia punya persoalan dengan Esau. Dia kabur, dia lari dengan segala ketakutan akan dibunuh. Jauh sekali lari dan sampailah ke saudara ibunya. Pendek cerita, dia bekerja jadi budak di sana, membantu menggembalakan, dan anak daripada tuannya itu disebut tulangnya, ada 2 anak perempuan, Lea yang paling tua dan Rahel. Dan dia lihat si adik ini cantiknya, minta ampun, bagus, kelakuannya pun bagus, dia jatuh cinta. Dan dia bilang kepada tuannya itu, sekaligus juga tulangnya atau pamannya, aku jatuh cinta sama bolu itu. Oh, boleh, tapi ada syaratnya. Kalau mau 7 tahun lagi kerja sama aku. Karena cintanya luar biasa, dia kerja 7 tahun. Dan tibalah harinya setelah 7 tahun pesta. Pada malam itu belum ada PLN, dipanggilnya gurunya yang paling tua, Lea. Ya, kenapa? Rasanya tanpa tidur, tak di sini. Adikmu aja di sini. Seperti itu. Adiknya ditarik, yang Rahel. Harusnya malam pengantin itu Rahel, tapi ditarik Rahel. Awak bilang kau sangat tidur, kakakmu. Selesai pesta, bangun pagi itu teranglah matahari. Kenapa kau di sini? Loh, aku kan istrimu, bukan. Tahulah dia telah ditipu, dan dia marah sama pamannya. Pamannya bagaimana? Kan aku bilang aku cinta sama Rahel, kenapa dikasih ini? Aku gak cinta sama ini, tetapi kenapa sama ini? Jangan macam-macam ya. Tidak ada kami di sini. 2 adik menikah, pantang. Selesaikan dulu 7 hari sama dia, baru kau boleh ambil Rahel. 7 hari katanya. Kalau 7 hari mau menikah lagi, mau pesta lagi, enak aja. Kerja lagi 7 tahun ya. Tapi begitu namanya cinta, kerja lagi loh. Dan dari Lea, karena namanya nggak cinta, dari Lea lahirlah anak-anaknya. Dan anak yang ketiga itulah Lewi. Dari Lea yang tidak dicinta dan memang tidak cantik, waktu mau mendapatkan anak yang ketiga yang bernamanya Lewi, dia bilang gini kepada suaminya, mari
aku dulu tidur, jangan sama adikku, supaya mudah-mudahan melalui anak ini nanti dia lebih dekat sama aku. Dia menjadi lebih cinta karena selama ini memang mereka hidup serumah tapi tidak cinta. Mereka punya hubungan tapi tanpa cinta. Begitu hambar. Dan Lea sangat mengerti dia tidak dicintai. Walaupun istri sah, tidak dicintai. Dia berkata dalam hatinya, saudara, supaya dia dicintai, supaya dia lebih erat sama aku. Mudah-mudahan laki-laki lagi, supaya Rahel itu tahu bahwa aku juga dicintai. Tuhan dengar. Dan lahirlah Lewi. Jadi Lewi ini punya arti. Kenapa namanya disebut Lewi? Dalam bahasa Ibrani berasal dari kata lilawe, artinya dia laki-laki. Sebab harga laki-laki sangat mahal pada waktu itu. Kata penyambung generasi dan marga disebut Lewi. Itu artinya Lewi anak laki-laki. Kemudian nama itu juga dalam bahasa Ibrani yang lain Lewi atau Levi. Artinya adalah laki-laki Yahudi yang diturunkan secara patrilineal. Jadi artinya yang dianggap menurunkan itu hanya dari laki-laki. Makanya disebut patrilineal. Kecuali daerah Minangkabau masih ada dari ibu. Ada keuntungannya dari ibu sebenarnya. Kalau anak, kalau diteruskan sama ibu, kalau ada cekcok, anak masih kecil otomatis dibawa si ibu. Tapi kalau itu ke bapak memang repot untuk dibawa anak itu. Kalau anak itu masih kecil, kadang-kadang tidak cocok sama si bapak. Tetapi dalam agama Yahudi memang harus ke bapak karena itu yang meneruskan nama. Dan di Alkitab saudara, orang-orang yang termasuk Lewi, turunan Lewi, Maria, Yusuf, Zakaria, dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Yang penting keturunan Lewi, saudara kekasih, dan mereka tokoh-tokoh yang memimpin. Nah, satu kali saudara, tapi walaupun demikian, Lewi ini sangat keras, sangat punya prinsip. Dari kecil pun dia punya prinsip, karena lahirnya dia sudah diberi nama supaya lebih dekat kepadaku. Dan dia harus benar-benar laki-laki tulen yang perkasa, yang bisa memimpin secara paternal. Satu kali Dina saudaranya itu diperkosa orang dari kampung lain. Lewi dan Simeon emosi kami. Itulah saudaraku satu-satunya perempuan yang kami banggakan. Apa yang terjadi? Oke, boleh bikin damai. Ya, semua udah emosi. Tetapi Lewi punya pikiran, karena dia adalah orang yang memang sangat keras. Yang bikin pertanyaan, boleh ambil adikku. Syaratnya semua pemuda di kampung kalian, ya, di hari yang sama mesti disunat. Tahu sendiri, kalau sunat gak bisa bergerak bebas. Dan tiba-tiba setelah semua disunat laki-laki, karena mereka bukan bangsa yang mengenal Tuhan, datanglah Lewi menyerang kota itu. Dibunuh semua laki-laki untuk membayar kesucian daripada adiknya. Begitu keras untuk membela kebenaran, membela firman Tuhan, membela kesucian. Itu Lewi. Dia memang sangat keras. Kalau untuk Tuhan, dia di depan. Kalau untuk membela penyembah kepada Tuhan, dia di depan. Satu kali aku sudah tua dan hampir mati, dan dia memanggil semua anak-anaknya satu persatu. Ruben, Simeon, Yehuda, dan Naftali, semua, Benjamin, Yusuf, semua dipanggil.
Dan dia bercerita semua tentang masa depan mereka. Jauh ke depan sampai ke zaman keturunan itu ada di bumi. Dan ditempatkan menurut doa atau nubuat daripada Yakub. Kejadian 49 kita lihat sejenak. Hanya sekilas. Kita tidak bisa baca semua. Kejadian 49 judulnya pasal 49, Yakub memberkati anak-anaknya menjelang ajalnya. Ini berkat Bapak ya. Yang kita tidak ada cerita berkat Mama. Kembali coba cari-cari. Itu sebabnya hukum Tuhan juga hormati Bapak nomor 1 baru dulu. Kenapa? Dihitung dari benihnya. Kalau kita baca, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Itulah Bapak. Itu sebabnya mari bapak-bapak selalu mendoakan anakmu buat masa depan anakmu. Kata Tuhan dong, untuk masa depan. Itu supaya kurangi kalimat yang tidak menjadi berkat. Panggil satu-satu. Tapi giliran Lewi, dia tidak kasih berkat. Karena dia tahu keras hati anaknya. 49 kejadian 49 ayat 5. Ini selalu yang bersama-sama berperang. Ketiga mengajar juga yang memperkosa adiknya Dina, Simeon menyertai. Demikianlah kalimat bagi Simeon dan Lewi. Ayat 5. Kejadian 49. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Bagaimana dia menghadapi dunia ini? Dia mesti keras untuk kebenaran. Pokoknya untuk kebenaran mesti tegas, tidak ada kompromi. Dan itu yang dipakai Tuhan dalam hidup ini. Perlu ketegasan. Seorang ayah perlu tegas. Dia tidak kasih berkat ini. Kau akan memimpin secara rohani dan secara ekonomi. Engkau pemimpin besar ini. Dan saudara boleh melihat tadi kekerasan itu, ketegasannya. Dari bagaimana dia menyerang yang mengganggu hidupnya Dina. Bagaimana dia membela Musa. Bagaimana dia berani membunuh dengan kekerasan orang-orang yang menentang pekerjaan Tuhan. Dan satu kali Tuhan pun memilih dia untuk menjadi pemimpin. Harun dan keturunannya dan juga Lewi. Dua-dua mereka famnya atau marga Lewi. Itulah pemimpin Israel seterusnya secara spiritual. Dan semua harus mendukung. Tidak ada yang tidak boleh tidak mendukung. Dan marga Lewi lah orang-orang besar di Alkitab, termasuk Yusuf, Maria, dan sebagainya. Bilangan 18 ayat 20 dan 24. Kita lihat tugas daripada Lewi dan siapa pun harus membackup. Bilangan 18 ayat 20. Saya baca bilangan 18 ayat 20 sampai 24. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka. Harun gak dapat milik pusaka seperti bangsa-bangsa lain, suku-suku lain. Ruben, Simon dapat tanah pengembangan warisan Tuhan kasih. Tidak akan memperoleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Akulah milik pusaka Harun dan Lewi, Tuhan. Karena itu pilihan.
Sesungguhnya untuk Bani Lewi yang menjadi imam besar, hamba Tuhan, kalau sekarang itu seperti gembala, pendeta, pastor, uskup, paus yang membawa nama Tuhan. Sesungguhnya untuk Bani Lewi aku berikan semua persepuluhan di Israel, dari semua marga, Ruben, Simeon, kan Israel semua, dari semua, sebagai milik pusakanya, sebagai imbalan atas pelayanan yang mereka lakukan, pelayanan kemah pertemuan. Orang Israel tidak boleh lagi mendekati kemah pertemuan karena mereka jahat, itu suku-suku yang lain, sehingga mereka menanggung akibat dosa dan mati. Tetapi ini perbedaannya, tetapi orang Lewi, mereka lah yang harus melakukan pelayanan kemah pertemuan dan menanggung kesalahan mereka, karena mereka sebagai perantara untuk segala pergumulan umat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka. Seorang hamba Tuhan yang murni, dia tidak boleh banyak kerja di luar, sebab tidak dikasih mereka tanda penggerbang apapun, tidak. Mereka harus menabur firman, memberi pengajaran, mendoakan, memberkati. Sebab persembahan persepuluhan dan persembahan korban orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik untuk jalannya ibadah orang Lewi yang fokus kepada pelayanan. Kalian yang macam-macam boleh cari harta sebanyak-banyak, tapi ingat, 10 buat Tuhan. Demikianlah seterusnya. Sampai sekarang ibadah Yahudi Lewi dicari, suku itu dicari, dan suku itu banyak berseterak di mana-mana. Dan kalau ada diketemukan titik daripada gen Israel, termasuk Lewi, itu gennya, DNA itu dicatat jenisnya seperti ini. Dan gen ini ada banyak di daerah Indonesia bagian timur, di daerah Manado, banyak turunan Lewi. Kalau mereka pas ke Israel, mereka berdoa. Satu kali ada satu YouTuber ya, diajak saudaranya, ayo kita, karena mereka turun Yahudi, berdoa di tembok ratapan. Berdoa di tembok ratapan. Udah tua orang, udah sangat tua. Dia berdoa dalam bahasa Ibrani kuno, bukan Ibrani modern, karena dia sudah sangat tua. Yang dia ingat dulu ketika merantau, bahasa Ibrani kuno. Dan rabi-rabi yang ada di sana di tembok ratapan yang sedang berdoa mendengar, masih muncul ada bahasa Ibrani kuno. Dipanggil bapak ibu sudah tua, apa dari mana? Dan bahasa Inggris tanya sama anak-anaknya, ini orang tua kami begitu, ini nenek kami. Dia ingin berdoa di tembok ratapan. Dia tadi berdoa, kami dengar itu bahasa kami, bahasa nenek moyang kami, bahasa Ibrani kuno. Langsung dicegah dia. Dicek rambutnya, diambil, DNA asli Lewi, dan ditahan dia di sana. Udah tua ya. Jangan lagi kemana-mana. Sudah di tanah perjanjian. Dia harus berangkat dari sini. Doamu didengar Tuhan di tembok ratapan. Rupanya si cucu dan si anak bilang, Pak, negara kami tahu nenek kami ada darah Yahudi. Waktu mau berangkat kami ditahan. Jangan berangkat, udah tua, takut ada apa-apa. Rupanya pemerintah sudah tahu akan bermasalah kalau kesana, tidak pulang lagi. Dibikin suatu perjanjian bersama pemerintah. Ini orang tua yang renta yang mesti dibawa pulang ke Indonesia. Tidak boleh. Tunjukkanlah surat itu. Ini surat dari pemerintah kami. Kami harus bawa pulang. Karena kami ada perjanjian seperti itu. Dibawa Allah pulang. Tapi mereka sangat menyesalkan. Wah, ini nenek kami di keturunan ini. Kalau enggak itu pemimpin kami. Kan udah bangsa Indonesia. Sampai di Indonesia enggak lama kemudian orang tua itu, kakek itu meninggal. Lega orang itu telah sampai di tanah perjanjian dengan doanya
yang luar biasa. Pentingnya saudara kita berpihak kepada Tuhan. Amin. Apapun, berpihaklah kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berpihak kepada saudara, Tuhan berpihak sama saudara. Itu poinnya. Berpihaklah kepada Tuhan. Jikalau Tuhan di pihak kita, ada firman Tuhan, siapakah lawan kita? Mana ada? Gak ada. Berpihaklah kepada Tuhan. Berpihaklah kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan akan berpihak kepada saudara. Tidak ada doa yang tidak sanggup Tuhan kabulkan. Amin. Tak ada. Dan tidak pernah kecewa mengiring Tuhan. Yakinlah saudara. Berpihaklah kepada Tuhan. Tuhan pasti memakai saudara dengan luar biasa. Ada berkat-berkat menanti kita kalau kita memang dekat berpihak kepada sumber berkat itu. Mari kita bangkit dulu saudara. Dalam Yesus ada perdamaian, dia satu-satunya diutus menjadi sumber berkat. Datanglah pada dia, jangan pernah menolak dia. Dia yang pelihara, yang berikan semuanya. Datang pada Yesus, jangan ditangkap. Minta apa yang diperlukan darinya. Mintalah dan minta. Selama saudara yakin dan berharap, yakinlah tidak ada terlambat untuk setiap permohonan. Dia akan menjawab, dia beri
untuk melayani Tuhan. Berpihaklah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berpihak kepadamu. Angkat hanya refnya sekali lagi pujian 17 roha berdoa.